Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Hanuferdasari dari kelas 10 IPS 1, absen 5 akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu tentang biografi Sayuti Melik. Sayuti Melik atau yang memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Sayuti lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908. Beliau wafat di Jakarta 27 Februari 1989 pada umur 80 tahun. Sayuti Melik berkebangsaan Indonesia dan memiliki istri yaitu S.K. Trimurti. Sayuti Melik memiliki dua anak, yaitu Musafir Karma Budiman dan Heru Baskoro. Pekerjaan Sayuti Melik adalah wartawan polisi. Masa kecil Sayuti Melik. Anak dari Abdul Muin alias Prapto Prawito, seorang bekel jajar atau kepala desa di Sleman, Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Sumila, seorang pedagang kecil barang-barang kain di pasar. Pada masa balita, dia sudah dikenal sebagai anak yang pemberani dan suka protes terhadap apa yang menurutnya tidak adil. Pada saat berusia 6 tahun, pendidikannya dimulai dari sekolah Ongkoloro atau sekolah setingkat SD di desa Srowolan sampai kelas 4 dan diteruskan sampai mendapat ijazah di Yogyakarta. Nasionalisme Sayuti Melik sudah ditanamkan oleh ayahnya sejak kecil. Ketika itu, ayahnya menentang kebijaksanaan pemerintahan Belanda yang menggunakan sawahnya untuk ditanami tembakau. Ketika belajar di sekolah guru di Solo pada tahun 1920, ia belajar nasionalisme dari guru sejarahnya yang berkebangsaan Belanda yaitu H.A. Zuring. Pada usia belasan tahun itu, ia sudah tertarik membaca majalah Islam bergerak pimpinan Kiai Haji Misbach di Kauman Solo, ulama yang berhaluan kiri. Ketika itu, banyak orang, termasuk tokoh Islam, memandang Marxisme sebagai ideologi perjuangan untuk menentang penjajahan. Dan Kiai Misbach, ia belajar Marxisme. Tulisan-tulisannya mengenai politik menyebabkan ia ditahan berkali-kali oleh Belanda pada tahun 1926. Pada tahun tersebut, Sayuti Melik pertama kali ditangkap Belanda karena dituduh membantu PKI dan selanjutnya dibuang ke Bovendigul pada tahun 1927 sampai 1933. Pada tahun 1936, Sayuti Melik ditangkap di Inggris, dipenjara di Singapura selama setahun. Setelah diusir dari wilayah Inggris, ditangkap kembali oleh Belanda dan dibawa ke Jakarta. Lalu dimasukkan di sel Gang Tengah dari tahun 1937 sampai 1938. Sepulangnya dari pembuangan, Sayuti berjumpa dengan S.K. Trimurti dan terlibat dalam berbagai kegiatan pergerakan secara bersama. Akhirnya pada tanggal 19 Juli 1938 mereka menikah. Pada tahun 1938, S.K. Trimurti dan Sayuti Melik mendirikan koran Pesat di Semarang yang terbit 3 kali seminggu dengan tiras 2.000 eksemplar. Lalu, Trimurti dan Sayuti Melik bergiliran masuk keluar penjara akibat tulisan mereka yang mengkritik tajam tentang pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang, Maret 1942, akhirnya koran Pesat dibredel Jepang. Trimurti ditangkap Kempeitai. Jepang juga mencurigai Sayuti Melik sebagai seorang komunis. Pada 9 Maret 1943, diresmikannya berdiri Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, dipimpin oleh 4 sekawan yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Mas Mansur. Setelah itu, Soekarno meminta pemerintah Jepang membebaskan Trimurti,
lalu membawanya ke Jakarta untuk bekerja di Putra. Dan kemudian di Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Rakyat Seluruh Jawa. Dan lalu Trimurti dan Sayuti Melik dapat hidup relatif tentram. Sayuti terus berada di sisi Bung Karno. Pada saat itu, Sayuti Melik dan Trimurti sudah bebas dari penjara. Sayuti Melik menjadi anggota PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketahui oleh I.R. Soekarno. Anggotanya awalnya adalah 21 orang. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang dan Sayuti Melik adalah salah satu orang di antara 6 orang tersebut. Saat naskah proklamasi ditolak, Sayuti memberi gagasan, yakni agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia. Usulnya diterima, dan Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti untuk mengetiknya. Ia mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sayuti Melik adalah orang yang berani menentang gagasan Naskom. Ia mengusulkan mengganti Naskom menjadi Nasasos. Ia juga menentang pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Setelah Orde Baru, nama Sayuti berkibar lagi di kancah politik. Ia menjadi anggota DPR MPR, mewakili Golkar hasil pemilu 1971 dan pemilu 1977. Sayuti Melik mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu Bintang Mahaputra tingkat 5 pada tahun 1961 dari Presiden Soekarno dan Bintang Mahaputra Adi Pradana II pada tahun 1973 dari Presiden Soeharto. Sayuti Melik meninggal pada tanggal 27 Februari 1989 setelah sakit dan dimakamkan di TMP Kalibata. Keteladanan Sayuti Melik diantaranya adalah beliau memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dengan ikut serta dalam perumusan teks proklamasi. Sayuti Melik berpendirian teguh dan bertanggung jawab. Dapat diketahui dari sosok beliau yang rela tidak tidur demi menyelesaikan ketikan teks proklamasi. Sayuti Melik berani mempertaruhkan nyawanya untuk mewujudkan kemerdekaan. Dan Sayuti Melik adalah sosok yang berani dan pantang menyerah. Yang membentuk sikap pemberani seorang Sayuti Melik adalah dari seorang ayahnya yang memiliki sikap keras dan pengaruh dari suasana keluarga di mana dia melihat adanya cara hidup yang berbeda antara ayah dan ibunya yang mencerminkan ketidakadilan. Dia juga mendapatkan dorongan dari guru sejarahnya yang berkebangsaan Belanda, yaitu Tuan H.A. Zuring, mengenai sifat ayahnya yang sangat pemberani dan tidak segan-segan menentang kebijakan Belanda yang sangat merugikan apalagi melanggar aturan yang sudah disepakati. Di lain hal ayahnya adalah seorang yang suka berfoya-foya, sementara ibunya yang bernama Sumilah yang mencerminkan hidup bekerja keras dan ulet, berdagang, menjahit pakaian, dan mengerjakan sawah. Sumber biografi ini berasal dari wikipedia.org dan wartasejarah.blogspot.com dan juga 1jam.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.